Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam akad dalam transaksi perbankan syariah. Nah, tentunya kalian pasti sudah penasaran kan? Untuk tahu lebih jelas, mari kita simak video berikut. Dalam sistem keuangan syariah, baik itu perbankan syariah atau pasar modal syariah, semuanya mengacu pada prinsip hukum Islam atau yang dikenal dengan nama syariat Islam. Dengan begitu, mekanisme perhitungan keuntungan dan juga perjanjian menjadi sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Termasuk di dalam sistem perbankan syariah, ada beberapa jenis akad yang harus kalian pahami agar kalian bisa lebih mengerti tentang bagaimana sistem perbankan syariah bekerja. Nah, berikut merupakan beberapa akad yang perlu kalian pahami sebelum melakukan transaksi di bank syariah. Secara garis besar, ada dua akad, yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Yang pertama, akad tabaru. Tabaru berasal dari bahasa Arab, yaitu kata bir, yang artinya kebaikan. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabaru tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabaru itu. Akad tabaru sendiri dibagi menjadi 3 jenis transaksi, yaitu yang pertama, transaksi meminjam uang, kedua, transaksi meminjamkan jasa, ketiga, transaksi memberikan sesuatu. Yang pertama, transaksi meminjamkan uang. Transaksi meminjamkan uang sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada qard, ran, dan hiwalah. Qard yakni transaksi pinjam-meminjam uang. Di dalam Islam, transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Di bank syariah, akad qard digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan hardul hasan. Selanjutnya, ron, yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan. Contohnya, transaksi gadai emas. Dan yang terakhir, hiwalah, yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat atau pihak lain. Contohnya, transaksi pengalihan utang. Transaksi yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Transaksi meminjamkan jasa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu wakalah, kafalah, dan wadiah. Wakalah merupakan transaksi perwakilan, di mana satu pihak bertindak atas nama atau mewakili pihak lain. Contohnya, transaksi jasa transfer uang, inkaso, clearing, warkat, cek, dan biliet giro. Dan selanjutnya kafalah, yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya,
penerbitan letter of credit, bank garansi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, wadiah, yakni transaksi titipan, di mana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya, tabungan wadiah, giro wadiah, dan safe deposit box. Transaksi yang ketiga yaitu memberi sesuatu. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad seperti hibah, wakaf, dan sedekah. Nah, itu merupakan penjelasan dari akad tabaruk. Selanjutnya kita akan bahas tentang akad yang kedua, yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian yang menyangkut keuntungan. Akad ini digunakan mencari keuntungan. Karena itu, akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijaroh dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama, Natural Certainty Contract atau disingkat dengan NCC, dan yang kedua, Natural Uncertainty Contract atau NUC. Natural Certainty Contract atau NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Karena objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara sunatullah menawarkan retur yang tepat, tetap, dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa. Pada dasarnya ada 4 akad jual beli, yaitu yang pertama, al-ba'i nahdan, kedua, al-ba'i muhajjal, ketiga, salam, keempat, istisna. Yang pertama, al-ba'i nahdan merupakan akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain, pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kedua, al-ba'i mu'ajjal merupakan akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain, barangnya diserahkan di awal akad, sedangkan uangnya diserahkan belakangan, baik secara cicil atau lumsum. Yang ketiga, salam merupakan akad jual beli dengan sistem pesanan, sedangkan pembayarannya tunai atau bayar di muka dan penyerahan barangnya belakangan. Dan yang keempat, istisna merupakan akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan penyerahannya bisa dicicil, bisa juga langsung di akhir akad. Selanjutnya, akad tijaroh yang kedua yakni Natural Uncertainty Contract atau NUC. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan retur yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak seperti akad
musyarakah, mudharabah, musyakoh, dan mukarobah. Nah, itulah penjelasan dari macam-macam akad dalam transaksi perbankan syariah. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.